Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi ataupun membahas mengenai soal-soal wawancara calon Panwaslu kelurahan ataupun desa dengan singkatan yaitu PKD untuk pemilu 2024. Sekarang tahap pendaftaran Panwaslu kelurahan ataupun desa sudah ke tahap akhir ataupun tinggal menunggu waktu wawancara ataupun jadwal wawancara untuk Panwaslu tingkat desa. Adapun nanti ujiannya di Panwaslu desa hanya ujian wawancara, tidak ada ujian tulisnya. Tinggal menunggu wawancara dan hasil akhir. Baik, pada video kali ini kami ingin berbagi mengenai soal-soal yang akan ditanyakan ketika wawancara. Ini soal kami kumpulkan dari berbagai ataupun dari pengalaman rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti ataupun mencalonkan diri sebagai Panwaslu tingkat kelurahan desa. Ini yang pertama, ini struktur ataupun susunan penanggung jawab divisi Bawaslu Republik Indonesia untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Ini kita harus menghafal. Yang pertama, Bawaslu terdiri dari 5 anggota, satu merangkap sebagai ketua, yaitu nama ketuanya yaitu Rahmat Bagja. Ini ketua Bawaslu tingkat pusat dan 4-nya anggota. Ketua merangkap sebagai anggota, berarti jumlah anggota Bawaslu tingkat pusat yaitu 5 orang. Satu ketua dan merangkap sebagai anggota, yang keempatnya yaitu anggota. Ini susunan struktur organisasi Bawaslu tingkat RI. Baik, langsung saja ke soal nomor yang pertama. Apa itu PKD? Yang sampai kita melamar PKD, kita kepanjangan dari PKD tidak kita ketahui. Jawabannya, PKD adalah singkatan dari Panwaslu Kelurahan Desa yang bertugas mengawasi tahapan pemilu di wilayah kelurahan ataupun desa. Itu singkatan ataupun yang dimaksud dengan PKD. Nomor yang kedua, apa tugas PKD ataupun Panwaslu tingkat kelurahan desa? Jawabannya, Panwaslu kelurahan ataupun desa bertugas A. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan ataupun desa. B. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan ataupun desa. C. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan desa. D. Mengelola, memelihara dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. Ini tugas dari Panwaslu tingkat desa. Nomor yang selanjutnya, apa motivasi Anda ingin mendaftar Panwaslu kelurahan desa? Jawaban, motivasi saya mendaftar Panwaslu kelurahan desa adalah jika saya lolos menjadi Panwaslu kelurahan desa pada pemilu 2024, maka saya akan mendedikasikan pikiran, tenaga dan waktu saya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini untuk menyukseskan pemilu di tahun 2024 itu misi ataupun motivasi ingin mendaftar Panwaslu. Nomor yang selanjutnya, apa saja kewajiban Panwaslu kelurahan desa? Jawaban, A. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. B. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan. C. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan
mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan desa. D. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah kewajiban dari Panwaslu tingkat desa. Nomor yang selanjutnya, jika Anda sebagai Panwaslu kelurahan desa, kemudian ada kerabat atau keluarga Anda yang meminta bantuan Anda untuk membantu calon peserta pemilu atau tim sukses dalam rangka mengajak masyarakat agar dapat memilih calon tertentu, apa yang Anda lakukan? Ini jika ada saudara ataupun kerabat yang meminta bantuan untuk mendukung salah satu calon. Ini bagaimana sikap kita sebagai Panwaslu desa? Jawabannya, saya akan memberitahukan kerabat atau keluarga saya dengan baik bahwa saya adalah pengawas pemilu yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu untuk mengajak mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu peserta pemilu dan diamanatkan undang-undang untuk mencegah dan mengawasi terjadinya pelanggaran pemilu. Kita harus memberi penjelasan kepada saudara ataupun keluarga yang bahwa kita sebagai Panwaslu ataupun pengawas pemilu di tingkat desa, yaitu dilarang mendukung salah satu calon karena kita sudah ada ikatan kontrak ataupun kita ada aturan yang melanggar kode etik. Ini adalah harus kita jelaskan kepada keluarga kita ataupun kerabat-kerabat yang mengajak untuk mendukung salah satu calon. Nomor yang selanjutnya, apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu? Jawabannya, semua aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang pemilu pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung seperti memanipulasi jumlah suara, melakukan money-politik, dan lain sebagainya. Itu adalah banyak tahapan ataupun jenis-jenis yang memang pelanggaran dalam pemilu. Nanti bisa Bapak Ibu cari sendiri pelanggaran-pelanggaran yang dalam tahapan pemilu. Baik, nomor yang selanjutnya, sejak kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir? Jawabannya, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir setelah 2 bulan dari hari pemungutan suara dan pemilihan umum tahun 2024. Berarti tahapannya 20 bulan sebelum mulai dan 2 bulan setelah mulai pemungutan suara. Itulah tahapan pemilu. Nomor yang selanjutnya, siapa saja peserta pemilu tahun 2024 nantinya? Jawaban, calon presiden dan wakil presiden, calon DPR, calon DPD, calon DPRD provinsi, dan calon DPRD kabupaten kota. Ini ada 5 peserta pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Ada 5 pesertanya. Nomor yang selanjutnya, hari dan tanggal berapakah pemungutan suara tahun 2024? Jawaban, berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2024. Inilah jadwal pemungutan suara 2024. Nomor yang selanjutnya, apa itu TPS? Kepanjangan dari TPS adalah tempat pemungutan suara. Nomor yang selanjutnya, siapa yang bertugas di TPS? Jawaban, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Inilah yang bertugas di dalam ring TPS, yaitu KPPS. Nomor yang selanjutnya, apakah Anda bersedia kerja lembur jika diminta oleh atasan? Jawaban,
Saya bersedia karena saya sadar penyelenggara pemilu memang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Karena kita sudah ada ikatan kontrak, kalau menjadi sebagai Panwaslu maka kita harus siap bekerja lembur kapan saja dan tidak mengenal hari libur ataupun jam malam. Nomor yang selanjutnya, ada berapa jenis pelanggaran pemilu dan sebutkan. Jawabannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu. Yang pertama, pelanggaran kode etik, yang kedua, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Ini ada 3 jenis pelanggaran. Nomor yang selanjutnya, kamu sebagai anggota Panwaslu kelurahan atau desa harus bersikap netral. Artinya kamu, jawaban, artinya saya dalam melakukan tugas sebagai Panwaslu kelurahan desa tidak memihak siapapun dan tidak bertentangan dengan peraturan kepemiluan. Inilah yang disebut dengan netral. Nomor yang selanjutnya, sebutkan struktur kelembagaan Bawaslu. Jawaban, yang pertama yaitu Bawaslu RI, yang kedua Bawaslu Provinsi, yang ketiga Bawaslu Kabupaten atau Kota, yang keempat Bawaslu Kecamatan ataupun Panwascam, yang kelima yaitu Panwaslu Kelurahan atau PKD, yang keenam yaitu pengawas TPS. Nomor yang selanjutnya, kontribusi apa yang bisa Anda berikan jika terpilih menjadi anggota Panwaslu kelurahan atau desa? Jawaban, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas pengawasan serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor yang selanjutnya, apa pengertian Bawaslu? Jawaban, Bawaslu adalah badan pengawas pemilu, yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh negara Indonesia, di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu arti dari Bawaslu. Nomor selanjutnya, berapakah jumlah partai politik dalam pemilu tahun 2024? Jawaban, jumlah total ada 24 partai politik. Pemilu 2024 terdiri dari 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Berarti ada 24 partai yang ikut pemilu di tahun 2024. Oke, hanya sekian soal-soal yang dapat kami berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang mengikuti rekrutmen Panwaslu tingkat desa. Ketika wawancara nanti, semoga Bapak Ibu bisa menjawab dan lulus menjadi Panwaslu tingkat desa. Mohon dukungan channel kami untuk mensubscribe agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan jangan lupa juga di-share kepada rekan-rekan yang lain, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa juga di komen kalau memang ada yang keliru di komen. Semoga bisa kita koreksi sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.